PLTU itu apa sih? Pembangkit listrik tenaga uap adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang seporos dengan turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari uap panas atau kering. Proses konversi energi pada PLTU berlangsung melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, energi kimia dalam bahan bakar diubah menjadi energi panas dalam bentuk uap bertekanan temperatur tinggi. Dan yang kedua, energi panas atau uap diubah menjadi mekanik dalam bentuk putaran. Dan yang ketiga, energi mekanik diubah menjadi energi listrik. Nah, ini dia struktur bangunan PLTU biar kita mengerti cara pembangkit ini bekerja dalam menghasilkan listrik. Bahan baku PLTU adalah batu bara dan minyak. Batu bara kemudian dimasukkan ke sebuah tungku pembakaran dan di sana batu bara ini akan dibakar hingga bertemperatur sangat panas. Lalu, air yang mengalir dalam tungku pembakaran akan dididihkan dalam suhu yang sangat panas sehingga berubah menjadi uap. Lalu, uapnya akan bergerak masuk ke ruang turbin dan memutar turbinnya. Putaran turbin ini akan menggerakkan generator dan dari generator inilah akan dihasilkan energi listrik. Energi listrik yang didapat tadi akan masuk ke transformator lalu disalurkan melalui gardu listrik hingga sampai ke rumah kita. Nah, selanjutnya ada komponen utama pada PLTU. Yang pertama, pembakaran bahan bakar. Proses pertama dalam PLTU adalah pembakaran bahan bakar, yang biasanya berupa batu bara atau minyak bumi. Bahan bakar yang dibakar di dalam tungku boiler akan menghasilkan panas yang sangat tinggi, dan panas ini kemudian digunakan untuk mengubah air menjadi uap. Dan yang kedua ada boiler. Boiler adalah sebuah peralatan yang digunakan untuk mengubah air menjadi uap dengan menggunakan panas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar. Pada boiler, bahan bakar akan dibakar di dalam ruang bakar yang terisolasi secara termal dan tekanan, sehingga dihasilkan uap bertekanan tinggi. Yang ketiga, ada turbin. Turbin adalah komponen yang berfungsi untuk mengubah energi kinetik dari uap menjadi energi mekanik dengan cara menggerakkan bilah-bilah turbin. Yang keempat, ada generator. Generator adalah komponen yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Yang kelima, transformator. Transformator adalah komponen yang berfungsi untuk meningkatkan atau menurunkan tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator. Yang keenam, sistem pendingin. Sistem pendingin merupakan bagian penting dari PLTU yang berfungsi untuk menjaga suhu mesin-mesin dan komponen-komponen penting agar tetap dalam kondisi yang aman dan optimal. Kelebihan dan kekurangan PLTU. Kelebihan yang pertama adalah dapat dioperasikan menggunakan berbagai jenis bahan bakar, seperti padat, cair, atau gas. Yang kedua, dapat dibangun dengan kapasitas yang bervariasi. Yang ketiga, dapat dioperasikan dengan berbagai mode pembebanan. Yang keempat, keberlangsungan operasinya tinggi. Yang kelima, usia pakai relatif lama. Yang keenam, biaya bahan bakar lebih murah dan biaya pemeliharaan lebih murah. Kekurangannya yang pertama, sangat bergantung pada bahan bakar. Yang kedua, tidak dapat dioperasikan atau dimulai tanpa pasokan listrik dari luar. Yang ketiga, memerlukan tersedianya air pendingin yang sangat banyak. 4. Investasi awal mahal. 5. Menghasilkan polusi udara. Yang keenam, membutuhkan wilayah yang luas. Dan yang ketujuh, emisi gas buang tidak ramah lingkungan, atau biasanya untuk bahan bakar batu bara atau residu. Wah, ternyata Indonesia sudah punya PLTU loh. PLTU terbesar di Indonesia yaitu namanya PLTU Paiton yang terletak di Probolinggo, Jawa Timur. PLTU yang dibangun pada tahun 1994 ini memiliki daya kapasitas 4.600 MW. PLTU ini memiliki luas lahan 400 hektar.
Nah, jadi kesimpulannya adalah pembangkit listrik tenaga uap adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Proses konversi pada energi pada PLTU berlangsung melalui 3 tahapan. PLTU menggunakan fluida kerja air uap yang bersirkulasi secara tertutup. Siklus tertutup artinya menggunakan fluida yang sama secara berulang-ulang. Beberapa komponen utama yang terdapat pada PLTU adalah pembakaran bahan bakar, boiler, turbin, generator, transformator, sistem pendingin, sistem pengendalian, dan monitoring.